Halo sedulur-sedulur semua, kembali lagi di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan rezeki kita selalu lancar ya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, komen, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Yuk kita mulai. Kesalahan menata rumah yang bikin rezeki seret. Sedulur-sedulurku yang budiman, siapa sih di antara kita yang tidak ingin rezeki lancar dan berlimpah? Tentu semua mau, bukan? Nah, tahukah Anda, menurut Primbon Jawa, penataan rumah ternyata punya pengaruh besar terhadap kelancaran rezeki kita loh. Bukan cuma soal estetika atau kenyamanan, tapi juga menyangkut energi dan aura positif yang bisa menarik keberuntungan. Sayangnya, banyak dari kita yang tanpa sadar melakukan kesalahan dalam menata rumah yang justru bisa bikin rezeki jadi seret. Waduh, apa saja itu? Yuk, kita bedah satu persatu. 1. Pintu utama terhalang atau kotor. Pintu utama sebuah rumah bukan sekadar sebuah bukaan untuk keluar masuk, melainkan gerbang vital bagi aliran energi, termasuk energi positif yang sering kita seidentikan dengan rezeki. Dalam kearifan Primbon Jawa, pintu utama diibaratkan sebagai mulut, rumah yang bernapas dan menyerap aura dari luar. Oleh karena itu, kondisi pintu utama sangat memengaruhi vibrasi dan kelancaran rezeki bagi penghuni rumah. Kesalahan fatal yang sering tidak disadari adalah membiarkan pintu utama terhalang atau berada dalam kondisi kotor dan tidak terawat. Mari kita bayangkan, jika Anda ingin menyambut tamu penting, apakah Anda akan membiarkan pintu rumah Anda kotor? Ada tumpukan barang yang menghalangi, atau bahkan catnya sudah mengelupas? Tentu tidak. Bukan? Demikian pula dengan energi rezeki. Energi positif cenderung akan mengalir lancar ke tempat yang bersih, rapi, dan terbuka. Jika pintu utama Anda tertutup oleh sepatu yang berserakan, tumpukan kardus, atau benda-benda lain yang tidak pada tempatnya, ini secara simbolis menghambat masuknya tamu rezeki tersebut. Energi baik yang seharusnya masuk justru tertahan atau bahkan terpantul kembali karena adanya penghalang fisik maupun non-fisik. Selain itu, kondisi fisik pintu itu sendiri juga penting. Pintu yang rusak, engselnya berdecit, atau catnya sudah kusam bisa memberikan kesan usang dan kurang terawat. Dalam Primbon, ini melambangkan stagnasi atau kesulitan. Rezeki yang seharusnya mengalir mulus, jadi terasa seret, karena adanya hambatan ini. Bahkan, lumut atau sarang laba-laba yang menempel di sekitar pintu utama juga dianggap sebagai penanda energi negatif yang bisa mengunci keberuntungan. Untuk mengatasi hal ini, langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah secara rutin membersihkan area pintu utama, baik dari debu, kotoran, maupun lumut. Pastikan tidak ada benda apapun yang menghalangi bukaan pintu, termasuk di bagian samping kiri dan kanan. Area teras depan pintu juga harus selalu rapi dan bersih. Jika ada keset, pastikan keset tersebut bersih. Perbaiki jika ada kerusakan pada pintu, seperti engsel yang berdecit atau ket yang sudah kusam. Pintu yang bersih, terawat, dan terbuka lebar akan mengundang rezeki untuk masuk tanpa hambatan, menciptakan suasana rumah yang positif dan menarik keberuntungan. Ingatlah, pintu utama adalah impresi pertama rumah Anda, dan impresi pertama ini sangat penting dalam menarik rezeki berlimpah. 2. Dapur berantakan dan kotor. Dalam tradisi Primbon Jawa, dapur memiliki kedudukan yang sangat sentral dan krusial. Dapur bukan hanya sekadar tempat untuk memasak atau menyiapkan makanan, melainkan diakini sebagai pusat kemakmuran, kelimpahan, dan sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga. Ibaratnya, dapur adalah rahim yang melahirkan nutrisi dan energi bagi penghuni rumah. Oleh karena itu, kondisi dapur secara langsung merefleksikan dan memengaruhi kelancaran rezeki serta kesejahteraan finansial sebuah keluarga. Dapur yang berantakan, kotor, atau dipenuhi perkakas yang tidak terpakai seringkali diinterpretasikan sebagai pertanda adanya kekacauan dalam aliran rezeki, bahkan bisa menarik energi negatif yang menghambat datangnya keberuntungan. Mengapa dapur yang berantakan bisa memengaruhi rezeki? Dalam pandangan Primbon, setiap sudut rumah memiliki energi dan makna tersendiri. Dapur yang tidak tertata rapi,
dengan piring kotor menumpuk di wastafel, sisa makanan yang berserakan, atau bumbu dapur yang tidak pada tempatnya, menciptakan aura kekacauan dan ketidakberaturan. Energi ini bisa merambat dan memengaruhi aspek kehidupan lain, termasuk keuangan. Rezeki yang seharusnya mengalir lancar jadi terhambat karena energi kotor yang terpancar dari dapur. Selain itu, peralatan masak yang rusak, tidak terpakai, atau sudah usang namun tetap disimpan juga dianggap sebagai beban energi yang menghambat kemajuan. Benda-benda ini bisa menarik energi stagnan dan membuat rezeki terasa mandek. Sebaliknya, dapur yang bersih, rapi, dan tertata apik akan memancarkan energi positif yang kuat. Ketika Anda memasuki dapur yang terawat, Anda akan merasakan aura yang nyaman dan damai. Bukan? Energi positif inilah yang akan mengundang kelimpahan dan keberuntungan. Dalam primbon, dapur yang bersih melambangkan manajemen keuangan yang baik dan kesiapan untuk menerima rezeki yang lebih besar. Setiap peralatan yang tertata rapi, lantai yang bersih, dan aroma segar dari dapur yang terawat akan menjadi magnet bagi energi kemakmuran. Untuk mengoptimalkan energi rezeki dari dapur Anda, mulailah dengan membersihkan dapur secara menyeluruh dan rutin. Pastikan tidak ada piring kotor yang menumpuk semalaman. Buang atau donasikan peralatan masak yang sudah rusak atau tidak terpakai. Atur bumbu dapur dan bahan makanan agar tertata rapi dan mudah dijangkau. Usahakan lantai dapur selalu bersih dan kering. Ingatlah, dapur yang bersih dan terawat bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga kebersihan energi yang akan membuka keran rezeki Anda. Dengan menjaga kebersihan dan kerapian dapur, Anda secara tidak langsung membuka jalan bagi rezeki untuk mengalir lebih deras dan berlimpah dalam hidup Anda. 3 kamar mandi di dekat pintu masuk. Dalam pandangan primbon Jawa, kamar mandi memiliki asosiasi kuat dengan fungsi pembuangan dan pembersihan. Secara simbolis, kamar mandi sering dihubungkan dengan tempat di mana kotoran atau hal-hal yang tidak diinginkan dibuang. Mengingat fungsinya ini, penempatan kamar mandi menjadi sangat penting dalam konteks aliran energi dan rezeki di dalam rumah. Sebuah kesalahan umum yang sering terjadi, terutama pada desain rumah modern dengan lahan terbatas, adalah menempatkan kamar mandi terlalu dekat dengan pintu masuk utama. Kondisi ini, menurut primbon, dapat diibaratkan seperti rezeki atau energi positif yang baru saja memasuki rumah, langsung terbuang atau terserap oleh aura kamar mandi yang identik dengan pembuangan. Bayangkan jika rezeki itu adalah seorang tamu istimewa yang baru saja datang, lalu begitu masuk rumah, ia langsung dihadapkan pada sebuah kamar mandi. Secara energi, ini bisa diinterpretasikan sebagai rezeki yang belum sempat menyebar ke seluruh rumah, sudah terhisap atau terkuras energinya ke area pembuangan. Hal ini dapat menyebabkan rezeki terasa seret atau bahkan bocor. Artinya meskipun ada pemasukan, pengeluarannya juga cepat sehingga sulit untuk menabung atau mencapai kemakmuran finansial yang stabil. Energi positif yang seharusnya mengalir dan mengisi seluruh ruang kehidupan jadi terhambat, atau bahkan hilang sebelum waktunya. Selain lokasinya, kondisi kamar mandi juga sangat memengaruhi. Kamar mandi yang kotor, bau, lembab, atau memiliki genangan air, akan memperparah efek negatif ini. Kebocoran pada pipa air atau toilet yang tidak berfungsi dengan baik juga melambangkan kebocoran rezeki. Primbon mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan air dan pembuangan harus dikelola dengan sangat baik agar tidak mengganggu aliran keberuntungan. Air yang menggenang atau kotor di kamar mandi bisa menjadi simbol dari rezeki yang mandek atau terkontaminasi. Meskipun mengubah tata letak kamar mandi bisa jadi sangat sulit jika rumah sudah dibangun, ada beberapa langkah mitigasi yang bisa Anda lakukan untuk meminimalkan dampak negatif ini. Jaga kebersihan ekstra. Pastikan kamar mandi selalu dalam kondisi sangat bersih, kering, dan bebas bau. Gunakan pengharum ruangan alami jika perlu. Tutup pintu kamar mandi. Selalu biasakan untuk menutup pintu kamar mandi rapat-rapat, terutama saat tidak digunakan. Ini untuk mengunci energi negatif agar tidak keluar dan bercampur dengan energi rezeki. Perbaiki kerusakan. Segera perbaiki jika ada keran bocor, toilet mampet, atau masalah pipa lainnya.
Kebocoran air melambangkan rezeki yang bocor. Pencahayaan dan ventilasi. Pastikan kamar mandi memiliki pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik agar tidak lembab. Kelembapan bisa menarik energi negatif. Tambahkan elemen positif. Letakkan tanaman hias yang cocok di kamar mandi, seperti lidah mertua yang bisa menyerap racun udara, atau letakkan benda-benda yang memancarkan energi positif untuk menyeimbangkan aura. Dengan menjaga kamar mandi tetap bersih dan terawat, Anda tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tetapi juga membantu menjaga agar rezeki tidak bocor atau terbuang sebelum waktunya. 4. Banyak cermin menghadap ke pintu atau jendela. Cermin adalah salah satu elemen dekorasi yang sering digunakan untuk membuat ruangan terasa lebih luas dan terang. Namun, dalam kearifan Primbon Jawa dan juga beberapa tradisi Feng Shui, penempatan cermin tidak bisa sembarangan. Cermin diakini memiliki kemampuan untuk memantulkan energi, baik positif maupun negatif. Kesalahan fatal yang sering dilakukan tanpa disadari adalah menempatkan banyak cermin, atau bahkan satu cermin besar, yang menghadap langsung ke pintu masuk utama rumah atau ke jendela. Menurut Primbon, kondisi ini dapat menyebabkan rezeki atau energi positif yang baru saja masuk ke dalam rumah, justru terpantul kembali keluar, sehingga sulit untuk menetap atau berkembang di dalam rumah. Bayangkan seperti ini. Ketika rezeki atau energi keberuntungan datang melalui pintu atau jendela, cermin yang menghadap langsung ke arah tersebut akan bertindak sebagai dinding pemantul. Alih-alih membiarkan energi itu menyebar ke seluruh ruangan dan membawa keberkahan bagi penghuni, cermin justru mengusirnya kembali keluar. Ini menciptakan siklus di mana rezeki datang dan pergi dengan cepat, tanpa sempat memberikan dampak signifikan pada keuangan atau kemakmuran keluarga. Anda mungkin merasa seolah-olah rezeki itu hanya numpang lewat saja. Selain itu, cermin yang menghadap langsung keluar jendela, terutama jika pemandangan di luar jendela kurang menyenangkan, misalnya tembok kotor, pembuangan sampah, atau area yang berantakan, bisa memantulkan energi negatif tersebut ke dalam rumah. Ini justru bisa menarik aura yang tidak menguntungkan dan menghambat datangnya rezeki positif. Cermin memiliki daya amplifikasi, sehingga apa yang dipantulkan akan diperkuat energinya. Penting untuk diingat bahwa cermin yang memantulkan pemandangan indah di dalam rumah atau taman yang asri justru bisa membawa dampak positif, karena ia akan melipat gandakan energi positif tersebut. Namun, kuncinya adalah arah pantulan dan apa yang dipantulkan. Untuk menghindari dampak negatif dari penempatan cermin ini, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Hindari cermin menghadap langsung ke pintu utama. Jika Anda memiliki cermin yang posisinya demikian, pertimbangkan untuk memindahkannya ke dinding lain yang tidak langsung berhadapan dengan pintu masuk. Hindari cermin menghadap jendela, terutama jika pemandangan buruk. Jika cermin Anda menghadap jendela dengan pemandangan yang kurang baik, pindahkanlah. Jika pemandangannya indah, Anda bisa membiarkannya, tetapi tetap perhatikan keseimbangan energi. Gunakan cermin untuk memperluas ruang. Cermin paling baik ditempatkan di dinding yang memantulkan area luas dari ruangan yang rapi dan indah, atau memantulkan pantulan cahaya yang baik, bukan langsung ke pintu atau jendela. Pertimbangkan ukuran dan jumlah. Terlalu banyak cermin di satu area juga bisa menciptakan energi yang terlalu aktif atau memecah energi, sehingga rezeki sulit fokus. Dengan mengatur penempatan cermin secara bijak, Anda tidak hanya akan menciptakan desain interior yang harmonis, tetapi juga memastikan bahwa rezeki dan energi positif dapat masuk dan menetap di rumah Anda tanpa hambatan. 5. Tanaman kering atau mati di dalam rumah. Tanaman seringkali menjadi elemen dekorasi yang sangat populer di dalam rumah. Selain mempercantik ruangan, tanaman hidup juga dikenal dapat membersihkan udara dan membawa nuansa alami yang menyegarkan. Namun, dalam konteks Primbon Jawa dan berbagai kepercayaan spiritual lainnya, kondisi tanaman di dalam rumah memiliki makna yang sangat mendalam terkait dengan aliran energi dan keberuntungan, termasuk rezeki. Sebuah kesalahan yang sering tidak disadari adalah membiarkan adanya tanaman yang kering, layu, atau bahkan mati di dalam rumah. Kondisi tanaman seperti ini, menurut Primbon, bukan hanya sekadar masalah estetika, melainkan juga melambangkan energi yang stagnan, negatif, bahkan kematian atau kemunduran, yang secara langsung dapat menghambat kelancaran rezeki.
Mari kita analogikan. Tanaman hidup yang subur dan hijau memancarkan energi kehidupan, pertumbuhan, dan kesuburan. Mereka menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sebuah proses yang esensial untuk kehidupan. Energi positif inilah yang diharapkan dapat menarik rezeki dan pertumbuhan finansial ke dalam rumah. Sebaliknya, tanaman yang kering, layu, apalagi mati, secara simbolis merepresentasikan kebalikannya. Tidak ada pertumbuhan, kemunduran, bahkan kematian dari suatu potensi. Energi yang dipancarkan adalah energi kemandekan, keputusasaan, dan kekeringan. Ketika rezeki atau peluang baik mencoba masuk ke dalam rumah, keberadaan tanaman mati ini bisa bertindak sebagai penghalang atau penyerap energi positif. Seolah-olah, aura kemunduran yang dipancarkan oleh tanaman mati tersebut menolak energi keberuntungan untuk menetap. Rezeki yang seharusnya bersemi justru menjadi layu dan sulit berkembang. Bahkan, daun-daun kering yang berguguran atau ranting-ranting yang patah dari tanaman mati juga melambangkan kerugian atau pembuangan yang tidak perlu, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kondisi keuangan. Dalam primbon, menjaga lingkungan sekitar tetap hidup dan berkembang adalah kunci untuk menarik rezeki. Tanaman yang sehat dan terawat adalah cerminan dari kehidupan yang berlimpah dan keberuntungan yang tumbuh. Sedangkan, tanaman yang tidak terawat atau mati adalah indikasi dari energi yang tersumbat atau bahkan kemerosotan. Untuk mengatasi dampak negatif ini dan kembali menarik aliran rezeki, langkah-langkah yang perlu Anda lakukan sangat sederhana namun krusial. Singkirkan segera tanaman mati. Begitu Anda melihat ada tanaman hias di dalam rumah yang mulai mengering, layu parah, atau sudah jelas mati, jangan tunda lagi untuk segera menyingkirkannya. Jangan biarkan tanaman tersebut menjadi pajangan yang memancarkan energi negatif. Perawatan rutin. Jika Anda memiliki tanaman hidup, pastikan Anda merawatnya dengan baik. Siram secara teratur, berikan pupuk jika diperlukan, dan pastikan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Tanaman yang sehat akan memancarkan energi positif. Ganti dengan tanaman subur. Jika Anda memang menyukai kehadiran tanaman di dalam rumah, gantilah tanaman yang sudah tidak bisa diselamatkan dengan tanaman baru yang sehat dan subur. Pilihlah jenis tanaman yang cocok untuk di dalam ruangan. Pilih tanaman pembawa keberuntungan. Beberapa tanaman juga diyakini membawa keberuntungan menurut primbon atau kepercayaan lainnya, seperti lidah mertua, sansevieria, sirih gading, pothos, atau Pachira aquatica, money tree. Memilih tanaman ini dan merawatnya dengan baik bisa menjadi nilai tambah. Dengan memastikan semua tanaman di dalam rumah Anda selalu dalam kondisi hidup, sehat, dan subur, Anda tidak hanya memperindah hunian, tetapi juga secara aktif mengundang energi pertumbuhan, kesuburan, dan kelimpahan rezeki untuk bersemayam di rumah Anda. Ini adalah cara sederhana namun ampuh untuk menjaga aura positif dan menarik keberuntungan finansial. Nah, sedulur-sedulur, itulah 5 kesalahan menata rumah yang bikin rezeki seret menurut primbon Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Ingat, semua ini adalah bagian dari kearifan lokal yang perlu kita pahami dan hormati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga rezeki kita semua selalu berlimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin.